Bismillah. Bismillah. Jadi saya delep-delepkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Lagi Mbak Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di majikan yang sini tuh parah banget nasib saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya mengungkep ayam Mbak Bu Besti. Ayamnya paha cuman loro til, dua til. Dua til itu cuman dua aja, dua doang kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Tapi bumbunya sesaset. Nanti kalau keasinan bagaimana? Nggak apa-apa. Soalnya bumbu yang masuk di Taiwan itu cenderung hambar Mbak Bu Besti. Jadi kayak rasanya itu beda dengan yang dijual di pasaran di Indonesia. Karena kan menyesuaikan standar pangan di Taiwan. Kalau nggak gitu, nggak bisa masuk. Terus ini sebentar lagi saya mau menggaikkan susu Makde. Karena ini tuh sudah gelap, kalian lihat. Kalau musim dingin itu jam 5 saja sudah petang dedet ya toh. Terus mungkin kira-kira 1 bulan lagi itu sudah nggak sampai 1 bulan ya, mungkin sekitar 2 atau 3 mingguan lagi sudah puasa Ramadan. Perasaan baru kemarin saya bikin konten sahur sama berbuka, sekarang udah puasa Ramadan lagi. Dan kalau Ramadan di musim dingin kayak gini tuh enak, soalnya apa? Sahurnya itu antara jam 5-an, terus kemudian kita berbukanya juga jam 5-an. Jadi waktunya itu lebih pendek daripada kalau pas musim panas. Kalau pas musim panas ya Allah, kelengar sekali Mbak Bu Besti. Dulu waktu saya pertama kali datang ke Taiwan itu tahun 2016, puasanya itu kalau tidak salah pas bulan Juni atau bulan Juli, dan itu tuh pas puncaknya musim panas. Saya sahur tuh celok Makde. Tak teruskan dulu ya sebentar. Jadi saya itu sahurnya kira-kira itu sekitar jam 2 lebih. Pokoknya imsaknya itu jam 3, setengah 3-an kalau nggak salah. Terus berbukanya itu jam 7 lebih, bayang no. Wes, nggak ada susu Makde. Ini tak tusuki ya Mbak Bu Besti, biar bumbunya itu meresap ke dalam gitu loh. Soalnya biasanya itu yang luar kerasa asin, tapi yang dalam hambar. Jadi tak jojoi. Terus ini dijojoi melayu-melayu saja. Ya jelas wong sopo gelem dijojoi. Sudah.先包裹一下，好，几号酒？是3号酒咯。 Ini yang mana punyaku?
Selamat pagi Mbak Bu Besti. Saya mencuci gombalan saya Mbak Bu Besti, mencuci handuk juga soalnya hari ini cuacanya cerah. Jadi hari ini sama besok itu matahari bersinar terang kayak gitu loh. Sebenarnya nggak ada sinar matahari juga nggak apa-apa sih, soalnya dijereng di sini. Jadi tidak perlu mengentasi kayak gitu. Cuman karena di sini itu tempat cucinya, tempat menjerengnya, tempat menjemurnya itu cuman sauplik gini, terus gantian serumah sama Mas Bos sama Mak D, jadi ya saya harus kayak pinter-pinter mencari waktu biar bajunya itu cepat kering, cepat dilipat dan bisa buat menjemur yang liannya juga kayak gitu. Terus ini tadi Mak D minta keramas sama mandi, nggak mandi sih, lap badan. Soalnya Mak D itu ya seperti yang pernah tak bilang di video dulu, kalau seumur hidup sudah tidak bisa mandi lagi karena perutnya bagian sini kan dibolongi terus dimasukin selang kayak gitu untuk cuci darah setiap malam itu. Jadi kalau mandi ya nanti airnya melebu ke situ terus infeksi coto Mbak Besti. Jadi ya wes seumur hidup tidak bisa mandi. Ini sarung bantal saya. Ini tadi mau nyuci spray juga, cuman sepertinya hangernya ini tidak cukup. Ini bahasa Indonesianya apa? Di tempat saya bilangnya hanger. Hanger kayak gitu. Harum. Oke Mbak Besti, sekarang waktunya memasak. Saya tadi sudah menyepakkan, saya mau bikin sambal terong. Ini terongnya gede sekali, jangan marem ya Mbak Bu Besti. Delok lah, jangan delontong. Ini tuh terong bukan terong Taiwan. Kalau terong Taiwan itu yang kecil terus panjang kayak lemas lentur itu loh Mbak Bu Besti. Terus hari ini nggak pakai lalapan tapi pakai kulupan. Ini ada daun bayam. Bayam di sini bilangnya pocai. Bayam berbeda ya Mbak Bu Besti, bayamnya dengan bayam yang di Indonesia. Tapi ini tuh ya iya bayam, cuman kayak daunnya beda gitu loh. Terus banyak orang-orang yang tidak suka sama sayuran ini karena katanya bau tanah. Tapi menurut saya ini tuh bukan bau tanah, tapi bau besi neyeng. Karena ini tuh zat besinya tinggi sekali. Jadi ambune ya kayak besi neyeng kayak gitu Mbak Bu Besti menurut saya. Tapi saya suka, enak soalnya. Bayam, pocai. Terus ini tuh sayurannya ini cuman ada pas musim dingin doang. Kalau nggak pas musim dingin harganya mehong biasanya. Daunnya kayak gini, nanti saya tutuhkan ya. Jadi ini tomatnya, ini buat nyambel nanti. Jadi hari ini saya mau goreng ayam, nyambel terong, terus kulupannya bayam. Mantap. Oke, sekarang saya mau menduduhkan ke kalian daun bayam itu seperti apa. Ini tak singkirkan dulu. Ini mau saya kulup semuanya karena kalau digodok itu mimpes Mbak Bu Besti, jadi hilang kayak gitu. Tuh, daunnya itu seperti ini Mbak Besti, delok lah. Tuh lebar-lebar kayak gini. Ada yang lebih lebar lagi sampai setelapak tangan, 2 telapak tangan kayak gitu ada. Ini termasuknya ya sedengan, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Yang kecil-kecil segini, tuh. Tuh. Pohonnya itu seperti ini Mbak Bu Besti. Tuh seperti ini pohonnya apanya, batangnya. Jadi batangnya itu kayak kangkung gitu loh. Tuh kayak begini jelasnya, kelihatan tidak? Seperti ini. Jadi beda sekali ya dengan bayam di Indonesia. Oke, ini saya mau potong bonggolnya. Jadi ini kalau masak ini semuanya bisa dimakan kecuali oyotnya ini ya. Jadi ini harus diiris. Bismillah. Bismillah.
Bismillah. Bismillah. Bismillah. Ini cuman direbus sebentar saja ya Mbak Bu Besti, soalnya ini tuh gampang sekali belondot. Jadi saya delep-delepkan seperti ini. Muncrat kabeh. Ini sudah matang, mau saya empas juga. Bismillah. 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 Ini dientas Mbak Bu Besti, soalnya sudah mau belondot ini. Bismillah. Bismillah. Oh, tidak kena. Loh. Loh. Bismillah. Ini terasi dari Eropa ya Mbak Bu Besti, dari London. Ini mahal sekali, belinya pakai euro ya toh. Ini mau saya sisihkan dulu cabenya, soalnya udah mateng. Tomatnya belum. Jadi ini mau saya entas dulu. Bismillah. Bismillah. Seruput. Bismillah. 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 Terongnya Mbak Bu Besti.
Ini tak penyet semua ya Mbak Bu Besti. Saya tuh suka sambal terong yang seperti ini. Jadi berasa semua gitu loh Mbak Bu Besti. Sambelnya itu berasa terongnya, berasa sambelnya. Jadi rasanya itu balance gitu loh Mbak Bu Besti, seimbang. Oh, Masya Allah. Wes mateng Mbak Besti. Ini nasi sisa ya Mbak Bu Besti. Saya tuh enggak terlalu suka nasi yang sudah lama di magicom kayak gini, karena sudah sepo, tidak ada rasanya. Alhamdulillah madang Mbak Bu Besti, Masya Allah, sambal terong, ayam goreng. Ayam ini digoreng mimpes, tinggal yung kecil sekali. Ini sekali makan. Oke Mbak Bu Besti, kulupannya ini daun bayam ya toh, bayam. Bayam di Taiwan tuh seperti itu bentuknya, nelolor-nelolor seperti ini kayak kangkung ya. Tapi ini bukan kangkung tuh. Daunnya cuma di pucuk doang. Berbeda sekali dengan bayam di Indonesia, tapi ya begitulah. Oke Mbak Bu Besti, sebelum madang jangan lupa berdoa biar madangnya itu berkah dan barokah, biar tidak direwangi setan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Lagi Mbak Besti. Ayamnya ngambil satu dulu. Terus kulupannya kok susah. Masya Allah. Mengambil kulupannya nyerimpeti. Susah sekali. Dagingnya empuk sekali Mbak Bu Besti, delok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya berasa sampai ke dalam-dalam Mbak Bu Besti. Soalnya habis tak ungkep sama bumbu kemarin itu, tak diamkan semalaman di situ. Tidak tak angkat.
Deloklah Mbak Besti. A few moments later. Nasiku masih segini Mbak Bu Besti, tidak tak teruskan. Tidak bisa meneruskan konten Madang yang ini karena apa? Barusan Mak D menabung, terus tabungannya itu berceceran. Jadi ya wes, saya tidak bisa melanjutkan kontennya. Mohon maaf sekali ya. Oh alah, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Resiko job jaga lansia, jaga orang sakit tuh kayak gini. Jaga anak juga sama aja kadang-kadang. Jaga binatang ya sama aja kadang-kadang. Tapi ya wis piye Mbak Besti. Risiko pekerjaan gitu, gajinya Arab, jadi ya segala risikonya ditanggung selama masih dalam batas wajar kayak gitu. Jadi kayak gini tuh wajar sekali. Ini nanti diteruskan kalau sudah mood Madang lagi. Terus saya mau cerita juga, ya Allah, parah sekali nasibku Mbak Bu Besti. Ya Allah, di majikan yang sini tuh parah banget nasib saya. Karena apa? Ini tuh sudah 2 hari saya tidak punya internet. Kalau di tempatnya Pak Bos dulu dan di tempatnya majikan saya yang dulu itu nggak ada internet. Kalau di dalam rumah misal nggak bisa keluar kemana-mana, nggak apa-apa, soalnya dikasih passwordnya, wifi-nya itu dikasih Mbak Bu Besti. Jadi masih bisa terhubung dengan dunia luar kayak gitu, walaupun cuman berdua sama pasien. Nah di sini saya nggak dikasih Mbak Bu Besti, dan di sini itu jauh sama toko Indo. Terus saya lupa beli internet ya toh. Sebenarnya saya itu bisa beli lewat aplikasi kayak gitu, terus dibayar pakai kartu kredit, kartu debit, bukan kartu kredit, kartu debit. Tapi saya lupa anteknya habisnya itu kapan. Jadi internet di Taiwan itu 30 hari unlimited. Jadi pemakaiannya itu sak sernya, sak warak-waraknya, sak dobleh-doblehnya. Tapi jangka waktunya cuma 30 hari. Kalau di Indonesia kan 28 tuh. Indonesia ini Februari semua. Di sini 30 hari. Dan saya itu tidak menghitung, saya lupa 30 harinya itu jatuh di tanggal berapa, itu saya tidak menghitung. Alhasil pagi-pagi sebelum saya bangun itu sudah dapat SMS pemberitahuan kalau kira-kira sekitar 30 menit lagi internet Anda sudah habis masa berlakunya kayak gitu kan. Nah saya kan belum bangun Mbak Bu Besti, sekitar jam 6-an kalau nggak salah. Terus bangun-bangun sudah dapat notifikasi kalau internet Anda sudah berakhir dan Mas Bos sudah berangkat kerja, karena 2 minggu terakhir ini Mas Bos itu lembur terus untuk nyaur utang nanti kalau Imlek. Jadi kan Imlek di Taiwan itu ada cuti bersama kira-kira sekitar 1 mingguan lebih Mbak Bu Besti. Nah kalau di Indonesia cuti atau libur itu ya wes libur kayak gitu kan Mbak Bu Besti, kayak libur bebas kayak gitu. Kalau di Taiwan enggak. Jadi dalam jangka waktu cuti itu jam kerja yang tidak aktif harus diganti dengan lembur kayak gitu. Jadi kalau 1 hari kerja misalnya 8 jam itu nanti diganti lembur, kayak misalnya sehari lemburnya 4 jam kayak gitu ya Mbak Bu Besti.
Jadi diganti seminggu itu tadi, Senin sampai Jumat itu tadi diganti hari lain. Kalau perharinya itu 4 jam, berarti ya 2 minggu Mbak Bu Besti. Jadi selama 2 minggu itu Mas Bos itu berangkat pagi, pulangnya jam 11 malam. Jadi saya tetap tidak punya kesempatan untuk membeli internet, nggak bisa. Biasanya kalau normalnya itu beliau pulangnya itu jam 6 sore kayak gitu ya, maksimal jam 7 sore lah. Tapi karena lembur sampai jam 11 malam, dan jam 11 malam itu kalau saya nekat mau keluar misalnya ya, kan ya rada horor Mbak Bu Besti. Apalagi akhir-akhir ini di Taipei itu nggak aman, nggak kayak dulu kayak gitu kan. Jadi nunggu hari Sabtu atau hari Minggu pas Mas Bos di rumah baru bisa terhubung dengan dunia luar. Jadi kalau kalian sebelum video ini tayang, mungkin saya beberapa hari tidak upload, tidak posting, tidak post story di IG, itu ya karena gini. Ya Allah, parah banget nasibku ya Mbak Besti. Jangan. Untungnya saya punya kesibukan lain. Misalnya kalau seumpamanya Mak De diem, saya nggak punya pekerjaan yang harus saya kerjakan, saya bisa ngedit video, saya bisa bikin video, dan saya punya buku untuk saya baca. Jadi nggak bosan-bosan amat kayak gitulah Mbak Bu Besti. Kalau seumpamanya saya nggak punya buku dan tidak punya kegiatan ngonten kayak gini, kayaknya saya pelenggang-pelenggong, delongap-delongop kayak ketek ketulup ya. Untungnya alhamdulillahnya punya kegiatan lain. Oke, udah kayak gitu aja Mbak Bu Besti. Nggak bisa saya teruskan ya, mohon maaf sekali karena ya itu saya belum mood. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menemani saya kemana-mana dan ngapa-ngapain online. Semoga Mbak Bu Besti dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal melimpah serta barokah, amin, serta diberikan keberkahan umur yang panjang, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.